Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat semua ya. Hari ini saya mau memperkenalkan salah satu ekstensi atau plugin yang bisa kita gunakan untuk memudahkan pekerjaan kita, di mana saya ingin menyusun elemen-elemen desain yang saya miliki sekarang itu membentuk pola hati ya. Ini polanya yang mau saya bentuk. Nah, kalau kita biasanya melakukan secara manual, kita susun satu persatu di sini. Dengan ekstensi ini kita tidak perlu melakukan itu, kita cukup menggunakan ekstensi tersebut lalu mengenerate dan sudah bisa dilihat hasilnya. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman bisa seleksi semua. Ya, lalu pilih extension, pilih content manager, pattern on shape. Maka kita akan dibawa ke dalam sebuah tampilan website semacam ini ya. Di sini teman-teman bisa melakukan pengaturan. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan kontainer atau pola yang mau teman-teman susun di sini ya. Pola hati ini contohnya. Itu saya menggunakan ID, jadi ID-nya saya ubah menjadi love. Tapi tidak diubah tidak apa-apa, pakai nama defaultnya tidak apa-apa. Yang penting kontainernya ini berwarna hitam. Jadi untuk membedakan antara kontainer dengan pattern ya. Yang kedua, di bagian pattern teman-teman bisa memilih berbagai macam objek yang sudah kita pilih tadi, mau kita masukkan semua atau hanya sebagian kecil. Ini contohnya saya ambil 4 ya, 4, 5, 6, 7 objek ya, 8. Kalau sudah, teman-teman bisa menekan tombol test preview. Secara otomatis sudah terbentuk, jadi teman-teman tidak perlu menata ulang ya. Kalau kurang cocok, teman-teman bisa klik test preview lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Oh, kurang, mau saya tambah elemen yang lain misalkan ya. Test preview. Nah, hasilnya seperti ini. Di bagian setting, teman-teman bisa melakukan pengaturan mulai dari quantity atau jumlah objek yang mau dimasukkan, padding, gap, jarak antar objek ya, skala atau ukuran pattern, rotasi. Jadi beberapa komponen bisa kita atur. Low overlap, jadi memungkinkan objeknya saling tumpang tindih ya. Ini di bagian atas ada preview objek. Jadi di sini target kita 200 tetapi dia tidak terpenuhi karena secara area kontainernya kurang besar sehingga tidak cukup. Kalau teman-teman ingin sesuai target ya, ukurannya bisa diperkecil. Katakanlah ukurannya saya ganti menjadi 0,2 dan 0,2. Apakah dia akan lebih banyak dari 145? Kita tes preview. Nah, hasilnya lebih banyak, 200 objek tercapai ya teman-teman. Jadi cukup diperkecil ukurannya. Di bagian setting quantity kita bisa mengatur ukuran, mengatur jumlah. Saya atur menjadi 150 misalkan, lalu tes preview, hasilnya seperti ini. Sesuai target ya. Gap untuk mengatur jarak antar objek, misalkan saya atur 50. Jaraknya semakin jauh, tapi areanya tidak, karena terlalu kecil akhirnya objek-objeknya banyak yang tidak muncul dengan jarak yang begitu jauh ya. Kita kecilin lagi coba. Nah, hasilnya seperti ini. Semakin kecil gapnya, jaraknya semakin sempit ya. Nah, skala bisa kita ubah. Saya mau skala yang statis ya, 0,2, 0,2. Kalau teman-teman mau dinamis, misalkan acak
ukurannya acak mulai dari 0,2 sampai 1 misalkan. Jadi nanti ada yang besar, ada yang kecil ukurannya. Misal ini kita perbesar 0,5 ya. Kita tes preview. Nah, ukurannya jadi lebih variatif di sini. Atau kita ubah menjadi 1 misalkan. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Selain itu teman-teman juga bisa mengatur di bagian rotasi. Misalkan minus 45, jadi dia dirotasi ke kiri minus 45, dirotasi ke kanan nanti kita plus 45 ya. Jadi jika ingin dinamis seperti itu, jadi secara tapi bersifat acak ya. Kita tes preview dulu. Nah, hasilnya ada yang miring ke kiri, ada yang miring ke kanan ya, ada yang tetap lurus ya. Jadi sifatnya acak. Selain itu teman-teman juga bisa melakukan pengaturan apakah kepingin tumpang tindih atau tidak. Biasanya untuk objek-objek seperti daun, bunga, terkadang kita butuh untuk saling tumpang tindih ya. Kita low overlap semacam ini, tapi di sini bagian padding dan gap tidak bisa kita atur ya. Kita tes preview, nah hasilnya tumpang tindih semacam ini. Jika dirasa teman-teman kurang cocok dengan hasilnya, teman-teman bisa klik tes preview kembali seperti ini. Nah, jika dirasa oleh teman-teman sudah oke, itu ya, teman-teman bisa langsung tekan generate pattern. Nanti akan otomatis dimasukkan ke dalam aplikasi Inkscape. Kita generate pattern seperti ini dan tunggu sampai selesai. Nah ya lumayan cepat ya teman-teman ya. Hasilnya seperti ini ya. Lumayan daripada kita menyusun manual satu persatu. Jadi dengan cara seperti ini teman-teman bisa mempercepat proses pekerjaan teman-teman, apalagi kalau bikin dalam jumlah banyak ya. Nah teman-teman, bagaimana cara mendapatkan ekstensi ini? Teman-teman bisa download di situs resminya Inkscape ya. Nah teman-teman bisa masuk ke bagian inkscape.org, Rania Amina pattern on shape ya. Nah di sini teman-teman, ini adalah ekstensi buatan teman kita Mas Rania. Kebetulan yang bersangkutan sudah sering kali buat ekstensi-ekstensi yang memudahkan kita seperti Importer, Citramani, Gradient Saver, dan berbagai macam lainnya. Itu yang bersangkutan sudah sering berkontribusi dan memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita dengan membuat ekstensi-ekstensi seperti ini. Teman-teman tinggal download saja di sini, lalu masukkan ke dalam folder di Inkscape ya. Teman-teman bisa masuk ke bagian preferences, nanti teman-teman bisa masuk ke bagian sistem. Nah, teman-teman bisa masukkan ke dalam folder user extension seperti ini. Tinggal klik open, nanti teman-teman bisa dibawa langsung ke dalam direktorinya dari ekstensi tersebut. Nah ini pattern on shape sudah saya masukkan ke sini ya. Oke, mungkin itu informasi yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.